这结构来看，这么做灯塔会立。如果强行切断克隆塔下方有10级兽正在举，这也是我们目前唯一的进攻机会。可是那家伙的克隆体，你敢保证？啊！指挥正向搭上鬼谷。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua episode terbaru. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk menonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode ketujuhnya. Kita dibawa ke sebuah hutan di mana Bai bersama rombongannya telah melakukan perjalanan. Di saat dia itu fokus mengendarai, si Tianlan bersama para bapak-bapak lainnya tengah menonton sebuah drama romantis. Untuk kondisi Mark saat ini masihlah belum sadarkan diri, namun dia itu tidaklah mati. Odeng merasa selama ini dia telah salah menilainya. Hanya saja Bai merasa mereka seharusnya berterima kasih kepada Odeng. Karena tanpa insiden ini, maka Bai bisa menjalankan rencana serangan lanjutan. Seharusnya mereka ingat dengan Raja Bunga Mana. Itu adalah titik untuk masuk ke mata kolam badai bio. Pelahap juga harus bertarung dengan Raja Bunga Mana. Dengan rencana yang sudah dirinya siapkan, Bai yakin mereka bisa menyerap esensi kehidupan dalam jumlah yang besar. Setidaknya itulah rencana awal yang ingin dia lakukan. Sampai kejadian ini pun tiba di mana Bai memikirkan sebuah ide lain, yakni sistem kendali aliran saraf. Mereka mencoba untuk menghentikan hal itu karena kekuatan ini dimiliki oleh rekan yang telah mengkhianati mereka. Dan karena sosok itu jugalah mereka harus kehilangan rumah yang dulu. Selain itu mereka telah kehilangan banyak rekan juga. Odeng setuju dengan rencana Bai. Karena rekan mereka dulu bisa bertarung dengan Raja Mana Bunga untuk memasuki mata kolam badai bio. Hanya saja karena teknik itu jugalah rekan mereka melakukan pengkhianatan. Jika mereka membiarkan Mark melakukan hal itu, maka mereka takut hal yang sama akan terulang kembali. Bai menenangkan mereka karena Mark sudah terpengaruh oleh ekosistem. Ini terjadi saat dia membangkitkan kemampuannya, karena dia itu melihat masa lalu antara dirinya dan Skullbron. Hari itu Mark sudah menyelamatkan Maido, maka mereka memiliki kesempatan untuk dapat memasuki mata kolam badai bio. Namun jika Mark sepenuhnya tertekan oleh ekosistem, maka dia hanya akan mengulang kejadian yang sama seperti Skullbron. Bailah yang akan menghancurkan benih rohnya. Sebenarnya mereka tidak membahas Skullbron karena dia adalah humanoid pelahap. Namun mereka sepertinya lupa karena Mark juga sama. Nah, sesaat kemudian mereka pun telah tiba. Ini merupakan inti menara perisai. Scene berpindah kepada para pelahap yang sedang mengawasi mercusuar. Sedangkan di sisi lain, Jiang Nan tengah melakukan penelitian kepada Kluto. Charles pun menghubunginya karena dia juga baru tahu kalau Kluto memegang kendali penuh atas mercusuar. Mesin bisa dinyalakan atau tidak terkandung pada Kluto sendiri. Jianan bisa saja melakukan perlawanan, maka ia takut mercusuar akan kehilangan kendali dan malah jatuh ke permukaan. Charles akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh Jianan. Pasalnya waktu mereka tidaklah begitu banyak, karena cadangan bahan bakar hanya bisa bertahan selama beberapa bulan saja. Para pelahap juga sudah menunggu di bawah mercusuar. Begitu mereka kehilangan cadangan, maka sudah jelas mercusuar akan berakhir. Jianan merasa kalau Kluto tidaklah berbeda dengan otak manusia dalam hal fungsi, yang kemungkinan memiliki penghubung dengan menggunakan sebuah transmisi suara. Kesadarannya dapat terhubung dengan otak Kluto. Jadi Jianan berpikir untuk menghubungkan perangkatnya. Hal itu pun dibantah oleh seseorang di sana, di mana baginya Kluto adalah sistem Whitman yang terdiri dari aliran komponen organik dan non-organik. Pada dasarnya ini berasal dari suatu kehidupan, namun berbeda dengan sinyal otak manusia. Jika Jianan ingin melakukan uji coba, maka hal itu akan membahayakan mercusuar.
如果强行切断克隆塔下方有十几兽正在聚集，短时间内我们倒也许都是通过神经突触和神经肽。 Tujuan Carrie dan Sange kemari untuk memberitahu kekacauan yang terjadi karena jatuhnya mercusuar. Hanya saja kondisi Charles tidaklah baik-baik saja. Panlu menyarankan mereka untuk memberikan laporan yang ingin diberikan. Ternyata para pelahap dalam jumlah banyak sedang menuju kemari. Para penduduk masihlah belum menyadari tentang kehadiran para pelahap. Tapi jika pelahap terus menumpuk, maka mereka akan mencapai mercusuar. Sange menyarankan agar mereka memberikan bantuan kepada pasukan pertahanan kota. Carrie mentertawakan hal itu karena tidak banyak dari para penjaga kota yang pernah berhadapan dengan para pelahap. Mereka sangatlah berbeda dengan para pemburu tandus. Bisa dianggap mereka itu sebenarnya tidak terlalu berguna. Meskipun begitu, Sange tetap meminta izin karena selama dia ada di sini, maka para pelahap tidak akan pernah bisa mendekati mercusuar. Carrie pun memperlihatkan sesuatu kepada mereka, di mana kita pun diperlihatkan dengan sosok yang menggunakan sebuah jirah yang langsung saja melakukan penyerangan pada pelahap tingkat tinggi. Ia mampu dan mudah mengalahkan pelahap tersebut. Sosok ini dikenal sebagai penjalan jurang. Meskipun telah mendapatkan jirahnya, namun mereka tidaklah dapat menggunakannya. Carrie pun meminta untuk memberikannya subjek karena dia akan mengaktifkan para penjalan jurang. Kita pun diperlihatkan dengan uji coba yang sedang dirinya lakukan, di mana seorang pasien badai bio dimasukkan ke dalam jirah tersebut, yang mana seketika saja perjalanan jurang pun diaktifkan. Hanya saja perjalanan jurang seakan-akan telah lepas kendali. Kemungkinan jirah itu memiliki sebuah sistem kekebalan tubuh khusus. Jadi kehadiran dari orang yang terkena badai bio itu seakan ditolak dan langsung saja dilenyapkan oleh jirah tersebut. Carrie ingin penguasa kota untuk memberikannya manusia yang sehat, karena bagaimanapun ia ingin melihat apakah mereka bisa mengendalikan penjalan jurang. Karena bagaimanapun inilah satu-satunya senjata utama mereka dalam melawan para pelahap. Semakin banyak yang penguasa kota berikan, maka itu akan semakin baik untuk uji cobanya. Namun Carrie tidak menjamin mereka bisa bertahan hidup atau tidak. Jianan mencoba untuk menghentikan hal itu karena bagaimanapun Carrie tidak tahu akan seberapa banyak korban yang dibutuhkan untuk melakukan uji coba. Carrie tidaklah terlalu peduli dan bertanya kepada Jianan apakah dia itu memiliki solusi lainnya. Ia ingin melihat apakah mercusuar dapat diterbangkan lagi atau dirinya lah yang akan berhasil menyelesaikan eksperimennya. Sange mencoba untuk menolak karena pertahanan kota juga membutuhkan orang-orang untuk membantunya. Namun Charles menghentikan mereka. Dia akan mengabulkan permintaan dari Sange karena sebagai penjaga kota, mereka merupakan benteng pertahanan terakhir mercusuar. Sange tentu saja senang, sedangkan Jianan diminta untuk mengendalikan masalah Kloto. Selain itu, dia juga mempersilakannya untuk bertemu dengan Morgan karena ia sudah membaik. Untuk permintaan Carrie sendiri akan dia setujui. Hal itu pun membuat Jianan terkejut. Hanya saja Charles tidaklah mendengarkan Jianan, karena bagaimanapun para pelahap tengah berusaha menaiki mercusuar. Ia yakin jika Morgan ataupun penguasa kota pertama, mereka pasti akan mengambil keputusan yang sama sepertinya. Sebagai penguasa kota saat ini, Charles akan melakukan apapun. Nah, ternyata di balik jirah pejalan jurang kemungkinan adalah Bayuki. Kembali kepada kelompok Bai, di mana mereka sudah masuk ke dalam inti menara di desa Tulang Naga. Ini merupakan tempat di mana sosok pelahap besar tinggal. Rekan-rekan Bai baru pertama kali datang kemari. Mereka pun melihat tulang besar yang tentu tidak bukan adalah pelahap. Hanya saja Bai meminta mereka untuk mengikutinya dan jangan diam saja. Padernya mereka pun melihat sosok pelahap tersebut. Medan magnet yang dihasilkan oleh pelahap inilah yang membuat sinyal menara bisa melindungi desa Tulang Naga. Para pelahap seakan-akan menganggap kalau tempat itu tidaklah memiliki manusia. Tentu ini tidaklah diduga oleh mereka, karena Bai menggunakan pelahap untuk dapat melindungi mereka. Sepertinya pelahap ini memiliki peringkat paling tinggi sampai-sampai membuat para pelahap tidak berani datang kemari. Bai memanggilnya sebagai induk mana karena terdapat kandungan mana di aliran tubuhnya. Sosok ini sudah tertidur selama ratusan juta tahun di Palung Mariana dan ditemukan langsung oleh ayahnya sebelum bencana besar dimulai.
Dengan kondisinya saat ini, maka fungsi tubuhnya hanya dapat mempertahankan kehidupannya saja. Sedangkan Skullbone terlahir dari sisi otak induk mana. Baru kali inilah mereka mendengar kalau induk mana bisa reproduksi. Sejak awal, Bai sudah mencurigai kalau induk mana terkait erat dengan terjadinya bencana besar. Bai melakukan penelitian kepada Skullbone. Ketika itulah dia menemukan kalau tubuhnya tidak hanya mengandung gen ekosistem mana saja, namun juga memiliki kompatibilasi kekebalan. Dengan hal itulah organ Skullbone dapat diberikan ke manusia manapun. Mereka bisa menciptakan begitu banyak klon dan melakukan perdagangan organ. Bai sudah melakukan hal itu dan memberikannya kepada begitu banyak manusia biasa. Bai sudah menjual beberapa organ dengan harga tinggi bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi Bai tidak ingin hal itu terus terjadi. Maka karena itulah dia menyelamatkan Skullbone dan kabur dari institut penelitian. Mereka telah melakukan perjalanan bersama. Selanjutnya mereka sudah tahu apa yang terjadi. Begitulah kepada Mark yang telah menjadi kimera ekologis. Alasan mengapa Skullbone menjadi pengkhianat karena keserakahan manusialah yang mendorongnya. Alhasil ekosistem pun memanfaatkan hal itu yang mengakibatkan rumah dulu mereka hancur. Namun siapa yang menyangka kalau mereka akan berharap kembali kepada Skullbone yang tentu tidak bukan adalah. Namun siapa yang menduga kalau mereka akan berharap kepada klon Skullbone yang tentu tidak bukan adalah Mark. Sesaat kemudian Bai Yutian pun menyapa mereka, di mana dia sudah cukup lama tidak bertemu. Di mana sudah cukup lama bagi dirinya tidak bertemu mereka. Alasan mengapa Yutian menghilang cukup lama karena Bai Yuki memintanya untuk datang kemari dan mengawasi induk mana. Mereka pun melihat wajah Bai Yutian sebelum tubuhnya itu diambil alih. Hanya saja Bai Yutian memiliki hobi yang disukai oleh kebanyakan pria. Sebenarnya Bai Yutian bisa saja menggunakan wajahnya dulu. Namun ketika melakukan hal itu, wajahnya malah terlihat agak gemukan. Awalnya Bai Yutian meminta mereka kemari karena dia telah menemukan hal besar, di mana mereka tidaklah bisa lagi menyembunyikan Mark di desa Tulang Naga, karena mereka harus menggunakannya sebagai senjata. Sebenarnya dulu Bai Yutian meminta untuk menghabisi Mark saja, namun semua itu berubah setelah dirinya lihat-lihat lagi. Hanya saja Bai Yutian tidak sengaja memutarkan suara gadis yang begitu imut. Bai Yutian mengingatkan kalau ada kejadian ketika Mark menggunakan potensinya, karena induk mana mengalami sebuah reaksi, yang mana sepertinya Mark dan induk mana sudah membentuk hubungan mental. Namun mereka tidaklah fokus, pasalnya Bai sudah memberitahukan hal itu. Yutian meminta agar tidak menyepelekan masalah ini karena jika induk mana bangkit, maka dia itu bisa saja mematikan sinyal medan magnet biologis ini, supaya bisa meminta para pelahap untuk menyerang desa Dragonbone. Hanya saja jika rencana penyerang mereka dilakukan, maka seluruh ekosistem di benua ini akan musnah. Dan sistem penghalang tidak akan mereka butuhkan lagi. Hanya saja mereka masih ragu apakah akan mengambil resiko itu atau tidak. Bagi Bai, jika Mark sudah siap, maka dia akan mengajarinya dan membantunya mengendalikan aliran saraf. Baginya, Mark merupakan harapan yang tidak mengecewakan mereka. Audang memberikan dukungan kepadanya. Bai Yutian sendiri masihlah takut jika hubungan Mark dengan induk mana kembali terjalin, maka dia itu akan seperti Skullbone. Tapi meskipun gitu, mereka tetaplah percaya kepada Mark, karena mereka jauh lebih mengenalnya dibandingkan Yutian. Meskipun gitu, Yutian tetap ingin mereka mendengarkan peringatannya. Bai Yuki sudah bosan hidup seperti ini karena pergerakan mereka dibatasi. Meskipun Mark adalah klon dari Skullbone, dan jika induk mana kembali menjalin hubungan dengan Mark, maka dirinya menjamin kalau Mark akan tetap berpihak kepada umat manusia. Andai saja Bai Yuki melihat keanehan pada diri Mark, maka dia sendirilah yang akan menghabisinya. Hanya saja Yutian masihlah belum terlalu percaya kepadanya, karena ia tahu betapa sayangnya Yuki kepada Skullbone. Untuk berjaga-jaga, Yutian sudah menciptakan alat di mana dia akan memantau otak Mark, akan sejauh mana dia itu terhubung dengan induk mana. Pada akhirnya Mark pun pergi meninggalkan Yutian. Siang berpindah kepada Jianan. Palu akan membantu apapun yang Jianan butuhkan, pasalnya ia merasa kalau penguasa kota sangat tertarik dengan kekuatan penjalan jurang.
Jadi dirinya takut kalau Charles akan memaksa untuk masuk sendiri. Maka karena itulah Palu berharap rencana mereka bisa berjalan dengan lancar. Dan begitu mereka tidaklah perlu memampatkan penjalan jurang. Jianan meminta untuk tidak perlu khawatir, karena dia akan melakukan yang terbaik. Bagi Palu, apapun yang Jianan lakukan, dia tidak akan menjadi penguasa kota selanjutnya. Jianan tidak terlalu peduli karena dia harus fokus kepada masalah Kloto. Mungkin saja dia dapat menemukan cara menyembuhkan sindrom badai bio. Jianan secara perlahan-lahan akhirnya kembali datang ke tempat di mana ayahnya tinggal. Ia cukup terkejut dengan apa yang terjadi. Pasalnya tempat ini sangatlah berbeda dengan yang sebelumnya dia masuki. Selain Morgan, di sana juga ada Victor, di mana Jianan sempat memberikan bantuan kepada Victor. Hanya saja Morgan malah memanggil Victor sebagai Grey, yang merupakan penguasa kota pertama. Jianan juga ia panggil sebagai Mei Wei, yang merupakan putri Grey dan juga adalah istri dari Morgan. Victor memberitahu sejak Mark jatuh dari mercusuar, Morgan seakan-akan menjadi seperti ini. Jadi untuk mengembalikan ingatannya, Charles membawa Morgan kemari. Semua yang ada di sini diatur sendiri oleh Mei Wei. Sejauh ini tidak ada pengobatan yang efektif untuk menyembuhkan Morgan. Sebenarnya ada obat yang bisa menyembuhkannya, namun sejak bencana terjadi, obat itu hilang seketika. Morgan sepertinya sudah tahu dengan kondisinya sejak lama, jadi dia sudah menyiapkan catatan yang mungkin dapat membantu Jianan. Semua di dalam sana berkaitan tentang penelitian Kloto yang dilakukan oleh Morgan dan Grey. Bertahun-tahun yang lalu ternyata Grey lah yang membawa Kloto kemari. Hanya saja dulu mereka sempat terkena kendala adanya badai magnet yang kuat. Di dalam situasi yang begitu mengerikan, Kloto menyusup ke pusat kendali untuk bisa menyelamatkan mercusuar dari kejatuhan. Sejak saat itulah kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Jianan merasa ini harusnya dihubungkan ke otak manusia. Namun Morgan tidaklah bisa mengizinkan hal itu, karena otak besar ini sudah ada selama ratusan juta tahun, yang berkaitan erat dengan pecahnya bencana ekologis. Jadi dia tidak ingin istrinya melakukan hal yang berbahaya seperti itu. Oh ya, kali ini dia memanggil Victor sebagai Plain. Ia juga menyarankan untuk mengurung dirinya di ruang arsip. Plain sendiri adalah mantan admin Kloto. AI super kuat dari dunia lama kemungkinan masih berada di ruangannya. Ia bertugas untuk meneliti AI super, namun sudah banyak waktu yang ia habiskan, tapi sinyal kesadaran tidak kunjung dia rasakan. Tapi ketika bayi Mark dibawa ke mercusuar, frekuensi otak besar ini pun aktif. Grey mencoba untuk melakukan penelitian, tapi Kloto tiba-tiba memasuki keadaan tidak aktif tanpa ada yang tahu. Jadi kemungkinan besar Mark dan Kloto memiliki hubungan mendalam. Di saat Mark berubah menjadi Chimera dan menyerap esensi kehidupan Ranbing, Kloto yang sudah tertidur cukup lama menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Hubungan mereka berdua sudah dirasakan oleh Morgan. Hanya saja ia tidaklah menemukan jawaban yang pasti. Sepertinya bukanlah hal mudah untuk mengetahui rahasia dari otak besar ini. Jianan harus mencari cara apapun agar Charles bisa menghentikan eksperimen pada penjalan jurang. Satu-satunya cara menghentikan hal itu adalah mengaktifkan kembali mesin Kloto. Sebenarnya Victor menentang uji coba kepada manusia, karena akibat kegagalan Carrie, dia harus kehilangan sahabatnya. Namun menghadapi masalah yang sulit ini, maka apa yang dilakukan oleh Charles merupakan pilihan yang tak dapat disalahkan. Pasalnya Morgan sekalipun pasti akan membuat pilihan yang sama. Walaupun begitu, Jianan tidaklah ingin hal itu terjadi. Victor memintanya untuk bertemu dengan Plain. Hanya saja orang itu sulit untuk diatasi, jadi Jianan harus berhati-hati. Sebelum pergi, Jianan berjanji kepada ayahnya setelah masalah ini selesai dia akan kembali menemuinya. Namun Morgan menenangkan Jianan, di mana ia masihlah mengiranya sebagai Mei Wei. Ia ingat kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kedua anak mereka sudah siap untuk merayakan hal itu, karena mereka ingin membuat pesta kejutan. Jianan pun memeluk ayahnya dan berjanji kalau dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi kepada mercusuar. 我是航控总指挥。查尔斯和景南。 Xiao berpindah ke tempat di mana pasukan Suying berada. Perjalanan masihlah terus mereka lakukan, di mana sepertinya sudah beberapa hari waktu telah mereka habiskan untuk melakukan perjalanan. Selama perjalanan itu berlangsung, rekan-rekan Mark masihlah belum yakin apakah perkataan Suying sebelumnya benar atau tidak. Karena meskipun dia sudah melindungi bocah barusan,
Namun bukan berarti mereka bisa langsung percaya kepadanya. Selain itu mereka juga tidaklah tahu apakah Kunji akan baik-baik saja. Ternyata saat ini Kunji masihlah belum sadarkan diri. Suing meminta bocah ini untuk tidak bertindak gegabah lagi. Karena meskipun dia tidak salah, namun bukan berarti bocah itu harus bertindak seperti itu. Seharusnya dia itu bisa membuktikan agar bisa berbicara seperti itu. Nah, selama perjalanan itu berlangsung, mereka pun mulai melihat padang rumput yang begitu indah. Inilah kali pertamanya orang-orang dari mercusuar melihat hal tersebut. Ini sangatlah indah dan sangat jarang ada benua hijau seperti ini. Karena bagaimanapun area tersebut tidak tercemar oleh ekosistem. Dari kejauhan terlihat kalau pergerakan mereka sudah diketahui oleh orang-orang dari desa Dragonborn. Sebuah serangan langsung saja dilakukan untuk menghentikan perjalanan mereka. Melihat hal itu, pasukan pun segera keluar karena ada serangan dari musuh. Hanya saja anak panah tadi ternyata merupakan sebuah bom yang membuat mereka cukup panik. Namun ternyata itu hanyalah sebuah tipuan belaka. Anak panah ini berisikan sebuah alat komunikasi yang meminta mereka untuk pergi dari tempat itu. Karena bagaimanapun arah yang mereka tuju adalah milik pribadi. Hal itu seketika saja membuat mereka cukup terkejut, pasalnya penyintas memang ada. Sesuai dengan apa yang Mark katakan. Veisu sendiri sudah mengunci target utama, tapi hal itu sudah diketahui oleh mereka. Meskipun dia menembakkan serangan, namun mereka bisa dengan mudah menghindari serangan tersebut. Jika yang masuk kemari, mereka itu diminta untuk menyerahkan seluruh senjata yang ada. Jika mereka menolak, maka mereka itu akan pergi. Jika mereka menolak, maka mereka itu harus pergi dari tempat ini. Suing memberitahu kalau mereka adalah tim pemburu tanah tandus dari mercusuar. Tentu tujuan mereka kemari adalah untuk mencari Mark. Selain itu mereka juga tahu kalau orang-orang ini adalah penyintas. Hanya saja mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka minta. Bahkan sampai memberikan ejekan kepada kelompok Suing. Sedangkan salah satu rekannya menjelaskan kalau sekarang Mark berada di bawah pelindungan mereka. Jadi orang-orang ini tidaklah boleh macam-macam dengannya. Suing bingung harus mengambil keputusan apa, pasalnya Mark berada di dalam gedung di sana. Setelah memikirkan semua kemungkinan, Suing pun memutuskan untuk mundur saja. Kembali ke mercusuar, di mana para pekerja diminta untuk segera memperbaiki kabin luar. Semua orang yang selamat cukup lega, pasalnya masih selamat dari kejadian barusan. Di saat semua orang sedang sibuk-sibuknya, mereka pun melihat salah satu orang yang tengah melakukan pelarian, pasalnya dia itu membawa makanan dari para warga atas. Namun seberapa keras pun mereka mencoba mengejarnya, sosok ini berhasil melarikan diri. Masih belum menyerah, prajurit ini mulai melakukan pemeriksaan. Namun dia itu malah terkejut ketika melihat gerombolan pelahap yang tengah berusaha untuk memanjat ke atas menara. Lukas sampai tidak dapat berkata-kata. Karena hanya tinggal waktu saja bagi mereka untuk mencapai mercusuar. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.